Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, mari kita sejenak merenungi sebuah realitas yang pasti akan kita hadapi, sebuah tempat kembali yang telah disiapkan bagi mereka yang mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka Jahanam. Ini bukanlah sekadar mitos atau dongeng, melainkan kebenaran mutlak yang dijelaskan secara gamblang dalam firman Allah, Al-Quran, dan sabda mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini, kita akan menyelami deskripsi Jahanam, agar getaran takut dan harap menguatkan iman kita untuk senantiasa taat. Neraka Jahanam adalah nama umum dan juga salah satu tingkatan neraka yang paling dikenal. Ia adalah tempat yang disiapkan bagi orang-orang kafir, ingkar, musyrik, menyekutukan Allah, dan munafik, serta bagi sebagian kaum mukminin yang melakukan dosa besar dan belum sempat bertaubat sebelum kematian mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 43-44. Artinya, dan sesungguhnya Jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, pengikut-pengikut setan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Ketujuh pintu ini menunjukkan adanya tingkatan azab dan penghuni yang berbeda-beda, dengan Jahanam sering disebut sebagai pintu teratas atau tingkat pertama bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdosa, sementara tingkatan di bawahnya mungkin memiliki nama lain seperti Sair, Sakar, Utama, Laza, Hawiyah, dan Jahim, yang masing-masing memiliki kekhasan siksaan dan penghuninya. Luas dan kedalaman yang tak terukur. Bayangkan kedalaman dan luasnya. Jahanam bukanlah penjara biasa. Ia adalah jurang yang sangat dalam, begitu gelap dan pekat, melebihi segala bayangan yang bisa kita ciptakan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika mereka mendengar suara sesuatu yang jatuh. Artinya, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba kami mendengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, tahukah kalian, suara apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Hadis riwayat Muslim nomor 2844. Kedalaman 70 tahun jatuhnya batu. Sungguh, ini adalah kedalaman yang melampaui batas imajinasi manusia. 70 tahun bukanlah waktu yang singkat, ini mengisyaratkan dimensi neraka yang sangat besar dan mengerikan. Jahanam bukanlah entitas pasif. Ia memiliki jiwa yang marah dan bergemuruh. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 12. Artinya, apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suara gemuruh dan gejolaknya. Juga dalam surat Al-Mulk ayat 7. Artinya, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara gemuruh neraka pada waktu ia mendidih. Suara gemuruh yang menunjukkan kemarahan dan keganasan yang tak terlukiskan. Api Jahanam adalah sumber siksaan utama yang tidak dapat dibandingkan dengan api di dunia. Api dunia hanyalah percikan kecil dari dahsyatnya api neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Artinya, api yang dinyalakan oleh Bani Adam di dunia adalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api Jahanam. Hadis riwayat Bukhari nomor 3265 dan Muslim nomor 2843. Artinya, panas api dunia hanyalah 1/70 dari panas api Jahanam. Bahkan, jika semua api di dunia dikumpulkan menjadi satu, ia tidak akan sebanding dengan sepercik api neraka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita dalam surat At-Taubah ayat 81. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, api neraka Jahanam itu lebih sangat panasnya, jikalau mereka mengetahui. Bahan bakar yang memobarkan api Jahanam bukanlah kayu bakar atau minyak, melainkan sesuatu yang jauh lebih dahsyat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 24. Artinya, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, maka takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Batu, di sini, menurut para mufassir,
adalah batu belerang yang sangat mudah terbakar dan memiliki panas yang luar biasa. Pakaian yang dikenakan penghuni neraka bukanlah pelindung, melainkan sumber siksaan yang tak terperi. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 19-20. Artinya, bagi orang-orang kafir dibuatkan pakaian dari api neraka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih, Al-Hamim. Dengan air mendidih itu akan diluluhlantakkan apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Bayangkan, tubuh mereka tidak hanya terbakar, tetapi pakaian mereka sendiri adalah api, dan air yang seharusnya meredakan dahaga justru menghancurkan tubuh mereka dari dalam. Bahkan, alas tidur dan selimut mereka pun terbuat dari api jahanam, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 41. Artinya, bagi mereka disediakan alas tidur dari api jahanam dan di atas mereka ada selimut dari api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Setiap aspek keberadaan mereka di neraka adalah siksaan. Di tengah siksaan yang membakar, penghuni jahanam akan sangat kelaparan dan kehausan, namun makanan dan minuman yang tersedia hanya menambah azab mereka. Makanan mereka adalah pohon zakum, sebuah pohon yang mengerikan. Allah menggambarkannya dalam surat Ad-Duhan ayat 43-46. Artinya, sesungguhnya pohon zakum itu, makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang amat panas. Bayangkan, bukan saja rasanya menjijikkan, tetapi ia mendidih seperti tembaga cair yang membakar dan menghancurkan isi perut. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, seandainya satu tetes dari zakum itu jatuh di dunia, niscaya akan merusak penghidupan penduduk bumi. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2585 dan Ibnu Majah nomor 4325. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya racun dan kehancuran yang dibawa oleh pohon zakum. Setelah menelan zakum, mereka akan merasakan haus yang tak tertahankan, namun minuman yang tersedia adalah siksaan lain. Minuman mereka adalah air nanah, sadid, air mendidih, hamim, dan bahkan darah yang keluar dari tubuh mereka. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 16-17. Artinya, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah, sadid. Diteguk-teguknya air nanah itu, dan hampir dia tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak kunjung mati. Di hadapannya masih ada azab yang berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan tentang gislin, yaitu nanah dan darah yang keluar dari tubuh penduduk neraka. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, seandainya satu timba gislin, nanah dan darah penghuni neraka, ditumpahkan ke dunia, niscaya akan membuat busuk seluruh penduduk dunia. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2585. Ini adalah minuman yang menjijikkan dan menyakitkan, yang hanya menambah dahaga dan penderitaan mereka. Para penghuni jahanam akan dibelenggu dan dirantai, tidak dapat melarikan diri atau mencari pertolongan dari azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Haqqah ayat 30-32. Artinya, Allah berfirman, peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Rantai sepanjang 70 hasta, sekitar 35 meter, menunjukkan belenggu yang luar biasa panjang dan berat, mengikat mereka erat-erat. Di antara siksaan lain adalah palu godam dari besi yang telah disiapkan untuk mereka yang mencoba menolak atau melarikan diri. Surat Al-Hajj ayat 21-22. Artinya, untuk mereka, azab berupa palu godam dari besi. Setiap kali hendak keluar darinya neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab neraka yang membakar ini. Tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat lari. Malaikat penjaga yang keras dan kejam. Neraka jahanam dijaga oleh para malaikat yang kuat, perkasa, dan sangat keras, dipimpin oleh malaikat Malik. Tidak ada belas kasihan dalam diri mereka. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. Artinya, wahai orang-orang yang beriman,
jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Para penjaga ini tidak pernah membangkang perintah Allah sedikitpun. Mereka melaksanakan tugas menyiksa dengan sempurna, tanpa keraguan atau kelemahan. Siksaan yang paling mengerikan adalah fakta bahwa azab ini bersifat kekal bagi orang-orang kafir, musyrik, dan munafik sejati. Mereka tidak akan pernah bisa keluar. Ketika kulit mereka hangus terbakar, Allah menggantinya dengan kulit baru agar mereka terus merasakan azab. Ini adalah siksaan yang tiada henti, tiada akhir. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 56. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kufur pada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan kepedihan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hal ini menunjukkan bahwa siksaan fisik tidak akan pernah berkurang, bahkan saat tubuh sudah tak mampu menanggungnya, tubuh akan diperbarui agar siksaan terus berlanjut. Memohon kematian, namun tak ada harapan. Dalam keputusasaan yang mendalam, mereka akan berseru meminta pertolongan kepada malaikat Malik, penjaga neraka, dengan harapan bisa mati dan mengakhiri penderitaan ini. Namun, permohonan itu sia-sia belaka. Allah berfirman dalam surat, artinya, dan mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja." Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu akan tetap tinggal di neraka ini." Mereka ingin mati untuk mengakhiri siksaan, tetapi kematian tidak akan datang, sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 17 yang telah kita sebutkan, dan datanglah bahaya, maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak kunjung mati. Mereka hidup dalam siksaan abadi, tanpa secercah harapan. Saudara-saudaraku, deskripsi neraka jahanam yang kita dengar hari ini, yang bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis, adalah sebuah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah gambaran yang seharusnya menggetarkan hati dan jiwa kita, mendorong kita untuk muhasabah diri. Bahkan, api yang paling ringan di jahanam pun telah digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Artinya, sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang diletakkan di bawah kedua telapak kakinya dua bara api, lalu otaknya mendidih karena panasnya kedua bara api tersebut. Ia menyangka tidak ada seorang pun yang lebih keras azabnya darinya, padahal ia adalah yang paling ringan azabnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6562 dan Muslim nomor 213. Jika ini adalah azab yang paling ringan, bagaimana dengan azab bagi para pendurhaka besar dan orang-orang kafir yang kekal di dalamnya? Semoga dengan mengingat kedahsyatan neraka jahanam, kita termotivasi untuk senantiasa taat kepada perintah Allah, menjauhi segala larangannya, bertaubat dari dosa-dosa, dan memohon perlindungan dari azab api yang kekal. Jadikanlah kisah jahanam ini sebagai cambuk bagi hati kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Mari kita tutup dengan doa yang sering kita panjatkan. Allahumma inni auzubika min azabi jahanam, wa min azabil kabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita ke dalam hamba-hambanya yang beruntung, yang dijauhkan dari api neraka jahanam, dan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, dalam setiap khotbah dan peringatan, kita wajib mengingat hari akhir, termasuk tempat kembali yang paling mengerikan, yaitu neraka Jahim. Jahim, yang secara bahasa berarti tempat yang amat panas, adalah salah satu dari nama atau tingkatan neraka yang telah dipersiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat tinggal abadi bagi orang-orang yang durhaka. Nama Al-Jahim dipilih karena ia adalah api yang tak ajaja naruha, yaitu apinya senantiasa menyala-nyala dengan hebat dan sangat besar. Mari kita selami lebih dalam, berdasarkan Al-Quran dan hadis, tentang kengerian,
penghuni, dan siksaan di neraka Jahim. 1. Kriteria penghuni neraka Jahim. Neraka Jahim bukanlah tempat yang dihuni secara acak, melainkan telah ditetapkan bagi golongan manusia tertentu yang memiliki ciri-ciri kedurhakaan yang jelas selama hidup di dunia. Orang yang durhaka dan mendustakan ayat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kontras antara dua golongan manusia pada hari kiamat. Surat Al-Infitar, ayat 13 dan 14. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berbakti al-abrar, benar-benar berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka al-fajar, benar-benar berada di dalam neraka Jahim. Orang-orang yang durhaka ini, yang melemahkan kemauan untuk beriman dan mendustakan kebenaran, akan menjadi penghuni tetapnya. Orang yang melampaui batas dan mengutamakan dunia. Golongan kedua adalah mereka yang tagah, melampaui batas, dan menjadikan kenikmatan dunia sebagai tujuan utama hidup. Surat An-Naziat, ayat 37 hingga 41. Artinya, adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya, neraka, Jahimlah tempat tinggalnya. Adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan, hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Jahim adalah tempat kembali bagi mereka yang menjadikan harta, jabatan, dan syahwat dunia sebagai ilah Tuhan mereka. 2. Siksaan dan kengerian fisik di Jahim. Siksaan di Jahim tidak hanya berupa panas api, tetapi juga meliputi makanan, minuman, dan belenggu yang akan menghancurkan penghuninya secara fisik dan mental. A. Makanan, pohon zakum. Pohon zakum adalah makanan utama penghuni neraka, dan secara spesifik Allah menyebutnya tumbuh dari dasar Jahim. Surat Es-Safat, ayat 64 hingga 68. Artinya, sesungguhnya dia adalah sebatang pohon zakum yang keluar dari dasar neraka yang menyala, Jahim. Mayangnya seperti kepala setan. Sesungguhnya mereka memakan sebagian dari buah pohon itu, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon itu pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas, hamim. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka adalah neraka Jahim. Rasa dan bentuknya digambarkan seperti kepala setan, menunjukkan betapa menjijikkan dan mengerikannya bentuknya. Buah ini panas, pahit, dan tidak mengenyangkan. Memakannya akan membuat perut bergolak dan mendidih, seperti air yang sangat panas Al-Hamim, sebagaimana dalam surat Ad-Duhan, ayat 43-46. Air mendidih, hamim, dan nanah, gasak. Setelah memakan zakum, mereka akan kehausan dan diberi minuman yang justru menambah siksaan. Surat Muhammad, ayat 15. Artinya, dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong usus mereka. Minuman ini adalah Al-Hamim yang telah disebutkan sebelumnya, air yang telah mencapai puncak didihnya. Selain itu, mereka juga diberi minum dari nanah dan cairan menjijikkan, gasak sebagaimana dijelaskan dalam surat Sad, ayat 57. Artinya, inilah azab neraka, biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang mendidih dan cairan nanah, yang menjijikkan. Belenggu dan rantai, bagi mereka yang telah ditetapkan masuk ke dalam Jahim, mereka akan diikat dan dibelenggu. Surat Al-Haqqah, ayat 30 hingga 32. Artinya, Allah berfirman, tangkap dia lalu belenggu tangannya ke lehernya. Kemudian, masukkan dia ke dalam neraka Jahim. Kemudian, belit dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Rantai besi panas sepanjang 70 hasta ini menunjukkan betapa dahsyat dan beratnya siksaan tersebut, mencegah mereka untuk melarikan diri atau sekadar bergerak bebas. 3. Kedahsyatan api Jahim dan kedalamannya. Meskipun Jahim adalah salah satu tingkatan dari neraka, api yang ada padanya jauh melebihi apapun yang dapat dibayangkan oleh manusia. Perbandingan panas. Api yang kita gunakan di dunia hanyalah sebagian kecil dari panas api neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, api yang kalian nyalakan itu adalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api jahanam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor 3265 dan Imam Muslim, nomor 2843. Ini menunjukkan bahwa panas api Jahim adalah 69 kali lebih panas dari api terpanas di dunia.
Neraka secara umum, yang di dalamnya terdapat jahim, memiliki kedalaman yang tak terbayangkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lalu terdengar suara sesuatu yang jatuh. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kalian apa ini? Kami menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor 2844. Kedalaman ini menunjukkan betapa lamanya seseorang akan jatuh ke dasar jahim, dan betapa luasnya tempat siksaan itu. Penutup, peringatan yang jelas. Pada hari kiamat, neraka jahim akan diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat, sehingga tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk mendustakannya. Surat Asy-Syu'ara, ayat 91. Artinya, dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat. Saudara-saudaraku, semoga narasi mendalam tentang neraka jahim ini menjadi pengingat yang kuat bagi kita untuk menjauhi segala bentuk kedurhakaan, kemusyrikan, melampaui batas, dan mendahulukan dunia di atas akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari dahsyatnya api jahim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Saudaraku sekalian, pernahkah kita merenungkan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling menakutkan, yang dikhususkan bagi sekelompok manusia dengan sifat-sifat tertentu? Hari ini, kita akan membuka lembaran kitab suci Al-Quran, menelusuri secara mendalam sebuah nama neraka yang getarannya membuat bulu kuduk merinding, Hutama. Nama ini, yang artinya, penghancur, atau pecah-pecah, bukanlah sekadar nama biasa. Ia adalah peringatan tegas, sebuah deskripsi kengerian abadi yang Allah khususkan dalam surah yang ringkas namun padat makna, surah Al-Humazah, atau surat pengumpat. Mari kita ikuti setiap untaian firman ilahi ini, karena di dalamnya terdapat peta jalan menuju keselamatan, atau sebaliknya, jurang kehancuran yang tak terperikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai surah Al-Humazah dengan sebuah pernyataan keras, mengumumkan kecelakaan bagi mereka yang memiliki dua sifat buruk mendasar. Dengarkanlah firman-Nya, ayat demi ayat, tanpa ada yang kami lewatkan. Bacaan ayat Al-Quran, surah Al-Humazah ayat 1-3. Wailun, celaka, sebuah lembah di neraka jahanam, atau bisa juga bermakna ancaman keras. Ancaman ini ditujukan kepada Humazah dan Lumazah. Humazah adalah orang yang suka mencela orang lain dengan ucapan, lisan yang tajam, gibah, dan menyebarkan aib. Sementara Lumazah adalah orang yang mencela dengan isyarat, gerakan mata, atau mimik wajah, menjatuhkan kehormatan orang lain. Sifat kedua dari calon penghuni neraka Hutamah dijelaskan pada ayat berikutnya. Bacaan ayat Al-Quran, surah Al-Humazah ayat 2-3. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, Qs. Al-Humazah, 2. Dia, manusia, mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Qs. Al-Humazah, 3. Ini adalah gambaran manusia yang terbutakan oleh harta. Ia mengumpulkan kekayaan, menghitungnya setiap waktu, bukan untuk bersyukur dan beramal, tetapi karena kecintaan yang melampaui batas. Ia menyimpan harta dengan sifat kikir, enggan mengeluarkan zakat dan sedekah, dan lebih parah lagi, ia meyakini bahwa harta benda itu akan membuatnya kekal, menyelamatkannya dari kematian atau dari azab Allah. Betapa besar kesalahpahaman ini. Setelah menyebutkan ciri-ciri mereka yang celaka, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengungkap takdir yang menanti mereka. Firman-Nya menolak keras anggapan bahwa harta dapat menyelamatkan. Bacaan ayat Al-Quran, surah Al-Humazah ayat 4-5. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutamah. Qs. Al-Humazah, 4. Dan tahukah kamu apakah neraka Hutamah itu? Qs. Al-Humazah, 5. Kata, layun basana, berarti, pasti akan dilemparkan, dengan penekanan yang kuat, menunjukkan penghinaan dan kekerasan saat mereka dijatuhkan ke dalamnya. Ayat kelima, wa ma adraka mal Hutamah, digunakan oleh Allah untuk menunjukkan betapa dahsyatnya neraka ini,
saking dahsyatnya, kita tidak akan bisa membayangkannya. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menjelaskan hakikat Hutama, yang merupakan puncak kengerian. Bacaan ayat Al-Quran, Surah Al-Humazah ayat 6-7. Yaitu, api azab Allah yang dinyalakan, Qs. Al-Humazah, 6. Yang membakar, sampai ke hati. Qs. Al-Humazah, 7. Api Hutama adalah api Allah yang dinyalakan. Ini bukan api biasa yang bisa kita temui di dunia, yang dapat dipadamkan. Ini adalah api yang dinyalakan dengan perintah Allah, yang panasnya 69 kali lipat lebih dahsyat dari api dunia, dan terus menyala tanpa pernah padam. Alati Tataliu, Alal Afidah, ini adalah puncak kengeriannya. Api itu membakar dan naik menjulang sampai ke hati. Mengapa hati? Karena hati adalah pusat keimanan, niat, dan juga sumber segala keburukan, tempat bermulanya sifat pengumpat, kikir, dan keserakahan. Siksaan fisik ini tidak hanya merusak jasad, tetapi juga membakar organ terdalam yang menjadi sumber dosa mereka. Rasa sakitnya akan mencapai puncak karena jantung, organ yang paling dalam, ikut terbakar. Sebagai penutup dari gambaran neraka Hutama, Allah menjelaskan kondisi abadi para penghuninya, memastikan tidak ada jalan keluar, tidak ada akhir dari penderitaan. Bacaan ayat Al-Quran, Surah Al-Humazah ayat 8-9. Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka, Qs. Al-Humazah, 8. Lebih besar dari, sedang mereka itu, diikat pada tiang-tiang yang panjang. Qs. Al-Humazah, 9. Api neraka Hutama, Musadah, artinya ditutup rapat. Pintu-pintu Hutama terkunci mati, tidak ada celah udara, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri atau mencari pertolongan. Mereka terperangkap abadi di dalam nyala api yang membakar hingga ke ulu hati. Dan seolah belum cukup, mereka, fi Amadim Mumadadah, diikat atau dibelenggu pada tiang-tiang yang panjang. Tiang-tiang besi yang membelenggu mereka, atau bahkan tafsir lain mengatakan bahwa tiang panjang itu adalah palang-palang besi yang menutup rapat pintu-pintu neraka dari luar, menambah kekejaman dan memastikan bahwa setiap usaha untuk keluar akan sia-sia. Saudaraku, Surah Al-Humazah, yang menceritakan neraka Hutama, adalah teguran langsung bagi kita di zaman ini. Jangan biarkan lisan kita menjadi humazah dan lumazah, sibuk mencela, mengumpat, atau merendahkan orang lain, apalagi di media sosial. Dan jangan biarkan hati kita dikuasai oleh sifat serakah, kikir, mengumpulkan harta sambil melupakan hak fakir miskin dan jalan Allah. Neraka Hutama menunggu mereka yang menjadikan harta sebagai Tuhan dan lisan sebagai senjata. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari sifat-sifat tercela tersebut dan dari dahsyatnya api Allah yang membakar hingga ke hati. Wallahu a'lam bishawab. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang terdekat Anda sebagai pengingat akan dahsyatnya ancaman Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, sungguh, tidak ada hari yang lebih dahsyat dan lebih menentukan nasib abadi kita selain hari kiamat. Hari di mana semua rahasia dibongkar, dan setiap amal ditimbang dengan seadil-adilnya. Peringatan tentang hari itu, dan tentang tempat kembali bagi mereka yang merugi, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Hari ini, kita akan merenungkan sebuah jurang di neraka yang memiliki nama yang menakutkan, Hawiyah. Kita akan menyimak gambaran neraka Hawiyah secara lengkap, langsung dari sumbernya, yaitu Surat Al-Qaryah, surat ke-101, tanpa menyingkat satu pun ayatnya. Allah Azza wa Jalla membuka surat ini dengan menyebutkan nama hari besar tersebut. Surah Al-Qaryah, ayat 1. Artinya, hari kiamat. Surah Al-Qaryah, ayat 2. Artinya, apakah hari kiamat itu? Surah Al-Qaryah, ayat 3. Artinya, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pertanyaan retoris yang mengagumkan kedahsyatan hari itu. Kemudian Allah menjelaskan fenomena kehancuran yang terjadi. Surah Al-Qaryah, ayat 4. Artinya, pada hari itu manusia seperti laron yang bertebaran. Surah Al-Qaryah, ayat 5. Artinya, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
Setelah kehancuran total, tibalah perhitungan amal, yang menjadi penentu nasib abadi. Surah Al-Qoriyah, ayat 6. Artinya, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya. Surah Al-Qoriyah, ayat 7. Artinya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, yang berhasil mengisi timbangan kebaikan mereka di dunia. Sekarang, mari kita simak tempat kembali bagi mereka yang timbangan kebaikannya ringan. Surah Al-Qoriyah, ayat 8. Artinya, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya. Surah Al-Qoriyah, ayat 9. Artinya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Saudaraku, lafaz fa umuhu Hawiyah, mengandung makna mendalam. Hawiyah sendiri berarti jurang yang amat dalam. Ini adalah salah satu tingkatan neraka yang paling bawah, dan konon menjadi tempat siksaan yang paling mengerikan. Para mufasir menjelaskan bahwa penggunaan kata umuhu, ibunya, di sini mengandung penekanan bahwa Hawiyah adalah sumber, tempat bersandar, dan tempat yang pasti untuk dihuni bagi mereka yang ringan amalnya. Sebagian lain menafsirkannya bahwa mereka akan dilemparkan ke dasar jurang ini dengan kepala terlebih dahulu, sebagaimana dikatakan, kepalanya adalah ibunya. Surah Al-Qoriyah, ayat 10. Artinya, dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Allah kembali mengulang pertanyaan yang menegaskan bahwa pengetahuan kita tentang Hawiyah hanyalah setitik debu dibandingkan realitasnya. Ia adalah azab yang luar biasa di luar jangkauan pemahaman kita. Surah Al-Qoriyah, ayat 11. Artinya, yaitu, api yang sangat panas, menyala-nyala. Hawiyah adalah api yang mencapai puncak dari segala panas. Panasnya tidak terbayangkan. Ia membakar tidak hanya kulit, tetapi juga menusuk hingga ke hati, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Humazah tentang api neraka yang lain. Artinya, api azab Allah yang dinyalakan, yang naik sampai ke hati. Kisah surah Al-Humazah, 6-7. Api Hawiyah adalah api yang membakar dengan dahsyat, disiapkan bagi mereka yang lalai dan meremehkan timbangan amal. Saudaraku, Hawiyah adalah konsekuensi dari meremehkan amal saleh. Ringannya timbangan amal seringkali disebabkan oleh menunda-nunda ibadah, melaksanakan salat tanpa kehusyukan, atau menahan diri dari kebaikan. Menyibukkan diri dengan dunia, mengumpulkan harta tanpa peduli halal haram, dan enggan menunaikan zakat atau sedekah. Menganggap remeh dosa-dosa kecil, yang jika terakumulasi, dapat menghanguskan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa ada dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai Ar-Rahman. Maha suci Allah dengan segala puji baginya, Maha suci Allah yang Maha Agung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Marilah kita jaga lisan, hati, dan perbuatan kita. Setiap kalimat tasbih, setiap langkah menuju masjid, setiap tetes air mata karena takut kepada Allah, adalah pemberat yang kita butuhkan untuk hari penimbangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan taufiknya kepada kita, agar kita termasuk golongan yang berat timbangan kebaikannya, dan diselamatkan dari jurang neraka Hawiyah. Amin ya Rabbal Alamin. Apa janji kebaikan yang Anda lakukan hari ini agar timbangan amal Anda semakin berat? Bagikan niat Anda di kolom komentar. Dukung kami dengan like video ini, subscribe untuk kajian penuh hikmah lainnya, dan sebarkan peringatan tentang Hawiyah ini agar menjadi jariah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, setelah kita merenungi tentang neraka Jahim, mari kita alihkan perhatian kita pada peringatan keras lainnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai tingkatan api neraka yang lain, yaitu neraka Lazza. Nama Lazza dalam bahasa Arab memiliki makna yang sangat spesifik, yaitu api yang bergejolak, menyala-nyala, dan berkobar hebat. Lazza adalah neraka yang digambarkan dengan sangat mengerikan dalam Al-Quran, khususnya dalam hal siksaan fisik yang dialami oleh para penghuninya. Neraka Lazza disebutkan secara eksplisit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ma'arij, yang memberikan gambaran detail tentang sifat apinya yang merusak dan mencabut. Sifat paling khas dari neraka Lazza adalah kemampuannya untuk mengelupas kulit tubuh, terutama kulit kepala. Surat Al-Ma'arij, ayat 15 dan 16.
Artinya, sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak Laza, yang memelupas kulit kepala, dan anggota badan lainnya. Laza menegaskan bahwa api itu sangat dahsyat, berkobar, dan menyala dengan hebat. Nazaatan li asyawa, kata ini merujuk pada pencabutan atau pengelupasan, dan asyawa ditafsirkan sebagai kulit luar, kulit kepala, atau ujung-ujung anggota badan. Siksaan ini menunjukkan betapa api Laza menembus dan merusak lapisan terluar tubuh secara berulang-ulang, sehingga penghuni tidak pernah mendapatkan ketenangan dari rasa sakit. Peringatan tentang api yang menyala hebat. Selain itu, Laza juga disebutkan dalam surah Al-Lail sebagai peringatan yang menakutkan tentang api yang berkobar. Surat Al-Lail, ayat 14. Artinya, maka, kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala Talaza. Kata Talaza adalah bentuk kata kerja dari akar kata yang sama dengan Laza, menegaskan sifat neraka tersebut sebagai api yang sangat menyala dan menjadi ancaman serius bagi manusia. Neraka Laza dikhususkan bagi golongan manusia yang memiliki ciri-ciri moral dan spiritual yang sangat merusak, yang disebutkan dalam kelanjutan ayat-ayat surah Al-Lail dan Al-Ma'arij. Api Laza tidak akan dimasuki kecuali oleh orang yang paling celaka. Surat Al-Lail, ayat 15 dan 16. Artinya, tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran, dan berpaling dari iman. Al-Asika, orang yang paling celaka, yaitu orang yang memutus hubungan dengan Allah secara total. Katsaba wa tawalla, mereka memiliki dua dosa utama, mendustakan kebenaran terutama Al-Quran dan risalah Nabi Muhammad SAW, dan berpaling dari keimanan dan ketaatan kepada Allah. Ciri lain penghuni Laza, terutama yang terkait dengan berpaling dari kebenaran, adalah ketamakan terhadap harta dan menahan hak fakir miskin. Surat Al-Ma'arij, ayat 17 dan 18. Artinya, neraka Laza memanggil orang yang membelakangi dan berpaling dari kebenaran, serta mengumpulkan harta benda, lalu menyimpannya. Orang yang tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu orang yang berpaling dari tauhid. Orang yang hanya sibuk mengumpulkan harta, menimbunnya, dan tidak mengeluarkan haknya seperti zakat, sedekah, dan infak, sehingga mereka lalai dari perintah Allah dan Rasul-Nya. Harta yang mereka kumpulkan di dunia menjadi sebab mereka dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala ini. Siksaan di Laza, yang digambarkan sebagai api yang mencabut kulit, adalah azab yang sangat mengerikan dan terus-menerus. Siksaan, mengelupas kulit kepala dan anggota badan, menunjukkan bahwa api Laza akan membakar dan mengelupas kulit luar tubuh secara berulang-ulang. Ini adalah siksaan yang sangat pedih, sebab kulit adalah organ yang paling sensitif terhadap rasa sakit. Hal ini selaras dengan penjelasan umum tentang azab neraka, di mana Allah akan mengganti kulit mereka yang hangus agar mereka merasakan azab terus-menerus. Surat An-Nisa, ayat 56. Artinya, setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Siksaan di Laza dengan pencabutan kulit adalah bentuk pemastian bahwa mereka akan merasakan azab yang menyakitkan tanpa henti. Ketika mereka melihat neraka Laza di hadapan mereka, penyesalan akan datang, namun sudah terlambat. Para malaikat penjaga akan menghadapi mereka dengan caci maki dan penegasan bahwa azab yang mereka rasakan adalah balasan atas apa yang mereka dustakan dan kumpulkan. Semoga perincian tentang neraka Laza ini meningkatkan rasa takut, khauf kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memotivasi kita untuk tidak mendustakan kebenaran sedikit pun, bersegera menunaikan hak harta benda kita, dan menjauhi sifat tamak serta berpaling dari ketaatan. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, sungguh, tidak ada kisah yang lebih benar dan lebih penting untuk direnungkan daripada janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji berupa surga, dan ancaman berupa neraka. Hari ini, kita akan merenungkan salah satu nama neraka yang disebutkan secara khusus dalam Kitabullah, yaitu neraka Sakar. Kita akan merujuk sepenuhnya pada firman Allah dalam surat Al-Mudaththir, surat ke-74, yang mengungkap detail mengerikan tentang tempat ini. Di dalam surah Al-Mudaththir, Allah berfirman tentang orang-orang yang mendustakan kebenaran dan hari akhir, kemudian Dia melanjutkan ancamannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Surah Al-Mudaththir,
ayat 26. Artinya, aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakar. Surah Al-Mudatsir, ayat 27. Artinya, dan tahukah kamu apa neraka sakar itu? Perhatikan pertanyaan retoris ini. Allah tidak bertanya untuk mendapat jawaban, melainkan untuk menegaskan bahwa hakikat dan kedahsyatan sakar itu berada di luar batas pengetahuan dan imajinasi manusia. Ia adalah perkara besar yang hanya Allah yang mengetahui sepenuhnya. Surah Al-Mudatsir, ayat 28. Artinya, sakar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Para ulama tafsir menjelaskan, makna ayat ini adalah, ia membakar habis segala yang ada pada tubuh, tidak menyisakan daging, urat, tulang, bahkan otak, melainkan menghanguskannya hingga lumat. Ia tidak membiarkan tubuh yang hangus itu kekal dalam keadaan hancur. Begitu hangus, Allah akan mengembalikan wujudnya seperti semula, kemudian sakar membakarnya lagi, dan begitu seterusnya tanpa jeda. Siksaan ini abadi dan terus berulang. Surah Al-Mudatsir, ayat 29. Artinya, neraka sakar itu adalah pembakar kulit manusia. Lafaz lawahatun menunjukkan sifat sakar yang sangat membakar dan menghanguskan hingga ke permukaan kulit. Sakar adalah api yang menyambar kulit dengan cepat. Karena kulit adalah pusat utama indera perasa rasa sakit, maka Allah menjamin bahwa penghuni sakar akan terus merasakan azab pedih ini. Surah Al-Mudatsir, ayat 30. Artinya, dan di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Sakar dijaga dan diurus oleh 19 malaikat, yang dikenal sebagai malaikat Sabaniyah. Mereka adalah malaikat-malaikat yang keras dan bengis, yang bertugas menjalankan perintah Allah untuk menyiksa para penghuninya. Kengerian sakar semakin diperjelas melalui dialog yang terjadi di hari kiamat, antara penghuni surga dengan penghuni neraka sakar. Inilah dialog yang menjadi pelajaran dan peringatan paling keras bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Surah Al-Mudatsir, ayat 42. Artinya, dengan berkata, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar neraka? Surah Al-Mudatsir, ayat 43. Artinya, mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Saudaraku, lafaz ini adalah yang pertama dan utama yang disebutkan oleh para penghuni sakar sebagai alasan mereka terjerumus. Mengabaikan salat, yang merupakan tiang agama dan hak Allah yang paling besar, menjadi penyebab utama kehinaan di akhirat. Surah Al-Mudatsir, ayat 44. Artinya, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Dosa kedua adalah dosa sosial, yaitu ketiadaan rasa peduli dan belas kasih terhadap sesama, khususnya kepada fakir miskin. Hal ini menunjukkan hati yang keras dan lupa bahwa dalam harta kita terdapat hak orang lain. Surah Al-Mudatsir, ayat 45. Artinya, bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil, bersama orang-orang yang membicarakannya. Mereka terlibat dalam haud, yaitu pembicaraan yang menyesatkan, mencela ayat-ayat Allah, meremehkan syariat, atau tenggelam dalam kesia-siaan yang memalingkan dari mengingat Allah dan kebenaran. Surah Al-Mudatsir, ayat 46. Artinya, serta kami mendustakan hari pembalasan. Inilah inti dari kesesatan mereka, tidak percaya pada pertanggungjawaban di akhirat. Inilah yang mendorong mereka melakukan 3 dosa sebelumnya. Ketika keyakinan pada hari kiamat hilang, maka tidak ada lagi rem bagi perbuatan dosa. Surah Al-Mudatsir, ayat 47. Artinya, sampai datang kepada kami kematian, ajal. Petik 2. Mereka tetap dalam kesesatan itu, mendustakan, dan mengabaikan perintah Allah, hingga tiba waktu yang pasti, kematian, Al-Yakin. Setelah Al-Yakin datang, penyesalan tidak lagi berguna. Menutup dialog yang menghancurkan hati ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan. Surah Al-Mudatsir, ayat 48. Artinya, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan, dari orang-orang yang memberikan syafaat. Bagi orang yang mati dalam keadaan ini, meninggalkan salat, kikir, tenggelam dalam kebatilan, dan mendustakan hari akhir, tidak ada lagi penolong, tidak ada lagi syafaat. Pintu rahmat telah tertutup bagi mereka yang memilih sakar sebagai tempat kembali. Saudaraku, mari kita jadikan ayat-ayat yang agung dan menakutkan ini sebagai pengingat paling mendalam di setiap langkah hidup kita. Jagalah salat, berikan hak orang miskin,
sucikan lisan dan pergaulan dari kebatilan, dan kokohkan keyakinan kita kepada hari pembalasan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang beruntung, yang dijauhkan dari api sakar, dan dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Amin ya Rabbal Alamin. Jika kajian ini mengetuk hati Anda, jangan biarkan ia berhenti di sini. Bagikan video ini sebagai bentuk dakwah dan peringatan kepada saudara muslim kita yang lain. Berikan like dan subscribe untuk terus mendapatkan renungan Al-Quran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, mari kita sejenak mengheningkan hati dan merenungkan janji dan ancaman terbesar dari pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara 7 tingkatan neraka yang disebutkan dalam Al-Quran, salah satunya memiliki nama yang menakutkan, yang secara harfiah berarti, api yang menyala-nyala, atau api yang berkobar hebat, neraka Sair. Sair bukanlah sekadar tempat penghukuman, ia adalah manifestasi murka ilahi terhadap mereka yang memilih jalan kesesatan, ingkar terhadap ayat-ayat Allah, dan melampaui batas dalam kehidupan dunia. Hari ini, kita akan menggali firman-firman Allah yang menggambarkan Sair, terutama yang terdapat dalam Surah Al-Mulk, Surah An-Nisa, dan Surah Al-Ahzab. Menurut Al-Quran, neraka Sair secara khusus dipersiapkan bagi kelompok manusia yang dicirikan oleh kekafiran, penolakan terhadap kebenaran, dan mendustakan hari pembalasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana Sair dipersiapkan bagi mereka yang mendustakan peringatan Rasul. Dalam Surah Al-Mulk, setelah menjelaskan bahwa neraka terdekat, neraka dunia, telah dihiasi dengan bintang-bintang untuk melempar setan, Allah berfirman. Bacaan ayat Al-Quran, Surah Al-Mulk ayat 5. Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka Sair. Al-Mulk 5. Azab Sair ini menanti mereka yang enggan menggunakan akal dan pendengaran untuk menerima petunjuk. Bacaan ayat Al-Quran, Surah Al-Mulk ayat 10. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka Sair. QS. Al-Mulk 10. Juga, Sair ditujukan bagi mereka yang kafir setelah menerima ayat-ayat Allah. Bacaan ayat Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 55. Maka di antara mereka, kaum Yahudi, ada orang yang beriman kepadanya, Muhammad, dan di antara mereka ada pula orang yang berpaling darinya. Cukuplah neraka jahanam menjadi pembalas, yang menyala-nyala, Sair. An-Nisa, 55. Setelah mengetahui siapa penghuninya, kini kita merenungkan deskripsi fisik neraka Sair. Nama Sair sendiri, yang berarti, menyala-nyala dengan hebat, adalah kunci untuk memahami penderitaannya. Dalam Surah Al-Mulk, Allah memperingatkan tentang azab yang akan menimpa para pendusta. Bacaan ayat Al-Quran, Surah Al-Mulk ayat 6. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, akan mendapat azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Al-Mulk 6. Ketika para penghuni neraka dilemparkan ke dalamnya, nyala api neraka Sair mengeluarkan suara yang mengerikan. Bacaan ayat Al-Quran, Surah Al-Mulk ayat 7. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu berkobar-kobar. Al-Mulk 7. Suara, syahikan, adalah suara napas yang ditarik panjang dan berat, seperti ringkikan keledai atau suara orang yang hampir mati. Neraka itu seolah-olah bernapas karena kobaran apinya yang amat dahsyat. B. Makanan dan minuman penduduk Sair An-Nisa, ayat 10. Azab api yang berkobar hebat ini tidak hanya menyentuh kulit, tetapi juga menghancurkan organ dalam melalui makanan dan minuman yang mengerikan. Bacaan ayat Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, Sair. An-Nisa, 10. Lebih besar dari ayat ini secara khusus menyoroti mereka yang menzalimi anak yatim, suatu bentuk pelanggaran hak yang besar, mereka akan merasakan api Sair yang membakar perut mereka, karena harta haram yang mereka telan kini berubah menjadi bara api yang membakar dari dalam. Neraka Sair juga disiapkan untuk mereka yang memiliki penyakit hati,
yaitu orang-orang munafik, dan bagi orang-orang kafir yang bersekutu dengan mereka. Bacaan ayat Al-Quran, Surah Al-Ahzab ayat 64-66. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka neraka sair. Al-Ahzab 64. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, mereka tidak akan mendapati seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong. Al-Ahzab 65. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka, mereka berkata, alangkah baiknya, andai kata, dahulu, kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Al-Ahzab 66. Sair adalah tempat kekekalan, khalidina fiha abadan, bagi orang-orang kafir. Tidak ada penolong, tidak ada tempat berlindung. Di dalamnya, wajah mereka dibolak-balikkan oleh kobaran api yang hebat, dan penyesalan terbesar mereka adalah penyesalan atas ketidaktaatan mereka di dunia. Penyesalan yang datang terlambat, di tempat di mana tidak ada lagi pengampunan. Saudaraku sekalian, ancaman neraka sair dalam Al-Quran adalah sebuah panggilan tegas untuk introspeksi. Sair menunggu mereka yang menolak mendengarkan kebenaran, menzalimi hak orang lain, dan mengingkari hari perhitungan. Semoga renungan mendalam kita tentang sair ini menguatkan iman kita, menjauhkan kita dari segala bentuk kekafiran, kemunafikan, dan kezaliman, serta membimbing kita menuju surganya yang penuh rahmat. Wallahu a'lam bishawab. Tinggalkan komentar di bawah mengenai ayat mana yang paling menyentuh hati Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang yang mendapat pengingat berharga ini.